الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, masih membahas mengenai akidah tasawuf, kitab Miftahus Sudur, halaman 77, masih membahas mengenai pentingnya seorang guru untuk bisa mengantarkan kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Fal masayihu hum at-tariqatu ilallahi ta'ala. Guru-guru adalah jalan menuju kepada Allah. Kita ini kan semua perjalanan kepada Allah. Tidak ada yang tidak jalan kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ilaihinya kan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah itu adalah guru. Fal masyayikh hum at-tariqatu ilallah. Guru adalah jalan menuju kepada Allah. Wal adillahu alaihi. Guru juga dalil-dalil, petunjuk-petunjuk atas Allah, petunjuk-petunjuk untuk Allah. Jadi kalau kemudian mengatakan apa dalilnya melakukan ini, itu kita menyebut guru saya melakukan seperti itu. Itu dalil sudah itu. Dalil. Guru itu bisa menjadi dalil. Guru itu bisa menjadi petunjuk. Wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Guru juga merupakan pintu yang masuk dari guru menuju kepada Allah. Jadi fungsinya guru, dia adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah petunjuk, rambu-rambu jalan, dan pintu yang lewat guru kita bisa sampai kepada Allah. Maka fala buddha, maka wajib likulli muridillah, untuk semua orang yang pengen sama Allah, untuk semua orang yang menginginkan Allah, wajib untuk orang yang menginginkan Allah apa? Min syaihin, dari seorang guru. Gak bisa gak pakai guru itu, gak bisa. Ngalah-ngalahin Nabi gak punya guru itu. Wajib makanya bagi semua orang yang menginginkan Allah adalah seorang guru. Alama bayyanahu, atas apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Apa itu? Guru yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, sampai kepada melihat sahabat, sahabat melihat Rasulullah Muhammad SAW. Kan sebelumnya kan begitu. Hadisnya kan seperti itu. Orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat Rasulullah Muhammad SAW. Illa, kecuali, emang kagak ada, memangnya tidak ada pengecualian nih. Semua orang wajib punya guru. Ya, ada pengecualiannya, ada. Illa, kecuali alan nuzuri was suzuzi, orang-orang khusus yang mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah langsung. Ada orang yang langsung ditolong, dibimbing, dibina langsung sama Allah, nggak pakai siapa-siapa. Ada itu orang kayak begitu. Fayajuzu, maka boleh, ayastofa, maka bisa ayastofi Allahu abdan, maka bisa jadi boleh Allah ini memilih abdan, seorang hamba, min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah, fayatawalla,
tarbiyatahu, maka Allah menguasai pendidikan dia, wa harasatahu, dan menguasai penjagaan dia, minasyaitani, dari setan, wa hanatin nafsi wal hawa, dan menjaga dirinya dari nafsu dan hawa nafsu. Langsung Allah yang mendidik itu, langsung Allah yang mendidik. Ada orang kayak begini, ada, dan bisa. Allah mampu, Allah bisa memilih seorang hamba yang Allah langsung didik dia. Jadi dia ini dididik langsung sama Allah, nggak pakai guru. Terus yang ngejaga juga Allah. Ada ngejaga dari mana? Ngejaga dari setan dan ngejaga dari hawa nafsu. Ada seperti siapa? Ka Ibrahim an-Nabiyyi, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan bapaknya atasnya ini kan bukan nabi. Lain misalnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf dibimbing sama ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub dibimbing oleh ayahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim siapa yang membimbing? Dia tinggal di tengah di tengah produsen berpatung kok. Nabi Musa misalnya. Nabi Musa dia dari bayi udah dibuang, dialirin ke sungai. Lalu kemudian semua kan pengen dibunuh, ditemuin sama istrinya Fir'aun. Namanya Sayyidatina Asyah. Sama Asyah, bang, ketemu bayi ini bang tadi di sungai, laki-laki cakep banget. Ya udah lurus aja itu. Musa dari bayi tinggal di tengah Fir'aun, di kerajaan Fir'aun yang ngaku Tuhan, yang semuanya keburukan ada di situ. Apa pengaruh itu Nabi Musa itu? Anda tinggal sebulan saja di prostitusi, berpengaruh nggak kira-kira? Sebulan aja bisa. Atau Anda sebulan aja tinggal atau bergaul di pelabuhan yang serem-serem itu, pengaruh nggak itu Anda? Sebulan aja. Nabi Musa dari bayi sampai dewasa, yang mendidik, yang mendidik, hidup di tengah-tengah Fir'aun, di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, bukan di pinggir, bersama dengan Fir'aun, makan bareng, mungkin tidur juga bareng kali kecil saat itu. Terus kemudian ya sama-sama. Tapi berpengaruh kan Nabi Musa? Enggak. Itu dididik langsung oleh Allah. Pun juga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dididik oleh Allah, langsung dididik. Tapi Uwais Al-Qarni, kalau dalam selain Nabi siapa? Uwais Al-Qarni minal aulia. Contoh lagi seperti Uwais Al-Qarni dari para aulia. Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman sama Nabi, tapi nggak pernah melihat Nabi karena jauh rumahnya dan beliau harus ngurus ibunya. Jadi nggak pernah ketemu sama Nabi, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Nabi, itu nggak pernah. Tapi Uwais Al-Qarni ini meskipun nggak pernah ketemu sama Nabi, sezaman sama Nabi, tapi dia langsung dididik oleh Allah. Wa ghairuhum, selain mereka rahimallahu taala, ada, tapi fala yuzkaru, maka tidak disebutkan illa kecuali anna, bahwasanya kita bayan nama menjelaskan kita mahua sesuatu al-aglabu yang mayoritas, wal aksaru dan yang paling banyak, wal aslamu dan yang lebih selamat, wal ahsanu dan yang lebih bagus. Tapi itu jarang. Umumnya manusia itu dididik sama guru. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah kebanyakan orang, mayoritas orang, dan sesuatu yang lebih selamat, yang lebih bagus. Kita ini, ya siapa kita ini? Nabi udah gak ada lagi. Terus apa kemudian kita lalu jadi wali itu? Kenapa gak punya guru? Langsung gurunya Allah. Ya gak tahu, mungkin saja, tapi yang kecil banget kemungkinannya.
sangat kecil, kemungkinannya sangat kecil kita langsung dididik oleh Allah. Sangat kecil, sangat kecil. Umumnya manusia itu dididik sama gurunya. Umumnya, Nabi juga ada semuanya. Nabi Sulaiman dididik sama ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud dididik oleh ayahnya. Tapi kan nggak semua para nabi juga dididik sama gurunya. Para aulia, para sahabat semuanya dididik sama Rasul, kecuali ya Uwais Al-Qarni. Kama ta'allamat as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum minhu, seperti para sahabat belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tabi'una, kemudian para tabi'in minhum, belajar dari para sahabat. Summa tabi'ut tabi'ina minhum, kemudian tabi'in belajar kepada tabi'in. Qornan ba'da qornin wa asron ba'da asrin, sezaman demi sezaman, semasa demi semasa. Kita belajar sama guru kita belajar sama gurunya belajar sama gurunya, terus begitu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Umumnya orang begitu, umumnya manusia begitu, diajarin sama guru. Maka jadi penting banget orang itu punya guru itu. Wa mazalatil auliya'u, dan terus menerus al auliya'u, para wali, wasiddiquna, orang-orang siddiq, wal abdalu, dan para wali badal, kazalika, seperti itu jugalah mereka, min baini ustazin, dari antara murid, dari antara guru, wa tilmizi, dan murid. Semua para guru, semua para siddiqin, semua para wali itu juga sama, dari guru ke murid, dari murid ke guru. Kal Hasan al-Basri, seperti Hasan al-Basri, wa tilmizihi, dan muridnya Atbah al-Gulam. Hasan al-Basri punya murid namanya Atbah al-Gulam. Wasiri as-Sakoti, dan Siri as-Sakoti, wa gulamihi, dan pelayannya, wa ibni uktihi, dan ponakannya. Siapa itu? Abil Qasim Junaid al-Baghdadi. Siri as-Sakoti gurunya punya murid namanya Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi punya murid namanya Abu Bakar Dulab Asibli. Terus begitu ke muridnya. Sampai kalau kita misalnya sampai kepada Syekh Ahmad Khotib punya murid Syekh Tolha punya murid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, punya murid Syekh Ahmad Sohaibul Wafa, punya murid Syekh Muhammad. Jadi begitu murid ke guru ke murid, guru ke murid. Yang dulunya murid akhirnya jadi guru. Pasti itu berjenjang itu. Baina ustazin wa tilmizin, antara guru dan murid. Wa ghairihi mimma yatulusanhu, selain mereka yang panjang ini pembahasannya. Pembahasan panjang itu karena tadi ini pasti dia muridnya siapa. Anda belajar kepada guru, yang gurunya harus punya guru. Kan sering disampaikan, jangan belajar sama guru yang guru tidak belajar kepada gurunya. Yang gurunya tidak belajar kepada gurunya, begitu saja terus. Dan sebenarnya konsep kayak begini sudah diambil sama konsep barat itu. Di barat itu Anda muridnya siapa? Profesor siapa? Saya mahasiswa Profesor si Anu. Profesor si Anu, kalau udah ngomong si Anu, udah diakui dia sedunia itu. Kenapa? Karena Profesor si Anu ini adalah muridnya si Profesor si Anu. Itu sudah pasti itu. Muridnya Profesor si Anu, oh sudah itu. Muridnya si Anu, ya sudah selesai itu. Misalnya kalau di pondok, mana Tebu Ireng, ya selesai sudah itu. Tebu Ireng ya udah selesai. Kenapa? Karena Tebu Ireng ya Hasyim Asy'ari, ke Khalil Bangkalan, kepada terus guru-gurunya tuh sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama min nabiyin, maka tidaklah min nabiyin, dari seorang nabi, illa, kecuali walahu, dan pada nabi sohibun, ada kawannya.
Tidak ada nabi yang tidak punya sahabat, yang tidak punya kawan, tidak ada. Semua nabi punya kawan, punya kawan. Sampai Nabiullah Isa pun juga punya kawan, punya kawan. Maka kemudian disebut dengan Nasrani, ya karena salah satu muridnya konon juga ada yang namanya Nasoro. Jadi maka kemudian pengikutnya disebut dengan Nasrani. Tidak ada dari seorang nabi pun kecuali dia punya kawan. Yahtadi bihudahu, yang nabi itu memberikan petunjuk kepada si kawannya ini. Wa yaqifu asarahu, dan si kawannya ini berdiri mengikuti jejaknya. Wa yazhabu mazhabahu, dan si kawannya ini pergi di tempat perginya si nabinya, gurunya. Wa yahdi hudahu, dan si kawannya ini mengambil petunjuk atas petunjuknya nabinya. Summa yahlufu, kemudian si muridnya menggantikan makanahu, tempatnya gurunya. Wa yaqumu, dan si murid ini menempati makomahu, makomnya gurunya. Tidak ada satupun nabi yang dia nggak punya sahabat. Yang sahabatnya itu kemudian ngikutin jejaknya, terus kemudian mengikuti mazhabnya, mengikuti petunjuknya, kemudian dia menggantikan posisinya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW punya banyak sahabat. Di antara banyak sahabat misalnya di antara banyak sahabat ada sahabat Sayyidina Ali karamallahu. Sayyidina Ali karamallahu wajah ini ya tadi dihudahu, mengambil petunjuk dengan petunjuknya Nabi. Berdiri dia mengikuti jejaknya Nabi. Pergi dia di tempat perginya Nabi. Lalu kemudian Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi. Siapa? Khulafaur Rasyidun. Menggantikan posisi Nabi. Lalu kan kalau dalam silsilah Torekor misalnya, Nabi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya sohib juga, yang itu adalah anaknya Sayyidina Husain. Terus ke bawah gitu. Wah, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul bin Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi punya tuh sohibnya, ikut terus. Syekh Tolha terus tuh ikuti posisinya, ngikutin jejaknya Syekh Khatib. Ketika Syekh Khatib ini sudah wafat, maka Syekh Tolha menggantikan posisinya Syekh Khatib, menempati posisinya makomnya Syekh Khatib. Nah, orang nggak bisa mengganti posisinya kemudian berdiri menempati makomnya, nggak bisa kalau ngikutnya cuma sebentar, sebentar. Dulu kalau Anda pengen jadi ketua umum partai, dulu mah lama Anda itu lama jejaknya jadi ini dulu, baru kemudian jadi ketua. Anda pengen jadi ketua NU misalnya, sudah bisa ujung-ujung baru masuk NU, ikut MKDU, dapat Kartanu, langsung besok jadi ketua cabang. Nggak bisa itu. Menggantikan ketua cabang yang ada nggak bisa itu. Dulu gitu. Kecuali Anda orang khusus, beda kalau Anda orang khusus. Tapi kalau Anda orang biasa, nggak bisa itu menempati itu. Sama aja kan kayak begitu. Misalnya Anda baru tinggal di kampung sini, cuma 2 minggu, baru 2 minggu nih misalnya, baru 2 minggu Anda jadi warga di sini, pemilihan RT langsung kemudian Anda jadi ketua RT, kan nggak bagus. Kenapa kok nggak bagus? Ya tadi, bagaimana mau melanjutkan apa yang sudah ada kalau dia nggak tahu apa yang sudah dilakukan? Bagaimana dia pengen belajar daripada pendahulunya kalau dia tidak bersama dengan pendahulunya? Sama, guru mursyid juga begitu. Anda nggak bisa semua orang ini menggantikan guru mursyid, nggak bisa. Kecuali orang yang selalu mengikuti jejaknya, lalu kemudian yang selalu pergi berada di mazhabnya, yang selalu mengikuti petunjuknya, baru dia bisa menggantikan.
Anda baru sehari sholat Jumat, baru sehari sholat di masjid ini, langsung pemilihan ketua DKM, langsung jadi ketua DKM di sini kan susah. Anda belum menguasai medan, kan gitu sih. Nah sama seperti ini juga. Maka murid yang menjadi pengganti guru pasti murid pilihan, murid yang selalu ikut, selalu bersama dengan guru. Pasti yang kayak begitu. Konsepnya pasti seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluh wallazina amanu, sesungguhnya penolong kalian ini adalah Allah. Wa rasuluhu, penolong kalian adalah rasulnya Allah. Wallazina amanu, penolong kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Allazina yuqimunas sholata, orang yang selalu iqomah sholat. Bukan mendirikan sholat saja, bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Kan udah pernah dibahas bedanya itu. Orang yang benar-benar sholat. Wa yu'tunaz zakat, orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Wa hum raqiuna, mereka selalu ruku, selalu sujud, selalu sholat. Wa man, dan barang siapa yatawalla, yang menjadikan wali Allah, wa man, dan barang siapa yatawalla, yang mengambil Allah pada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi, maka sesungguhnya hizibnya Allah, kelompoknya Allah, hum al-ghalibun, mereka adalah orang-orang yang menang. Ayat ini menerangkan, kalau kamu pengen mendapatkan pertolongan, kalau kamu ingin mempunyai penolong, kalau kamu ingin menjadi penolong, maka penolong kalian adalah yang pertama Allah. Ketinggian, karena kita nggak bisa connect sama Allah, nggak bisa kun fayakun sama Allah, nggak bisa berinteraksi sama Allah. Wa rasuluh, rasulnya Allah. Rasulnya Allah gak ketemu kita, sama Nabi Muhammad gak ketemu. Terus ya berarti sama siapa? Wallazina amanu, orang-orang yang beriman itu siapa? Tadi yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa hum raqiun. Bukan cuma orang yang sholat, bukan cuma orang yang zakat, tapi orang yang mendirikan sholat zahir batin, orang yang menunaikan zakat zahir dan batin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu sujud. Orang-orang inilah yang akan mengantarkanmu kepada Rasul, yang Rasul kemudian mengantarkanmu kepada Allah. Jenjangnya begitu jenjangnya. Kita diantarkan oleh guru, sampai diantarkan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengantarkan kita kepada Allah. Begitu jenjangnya. Jenjangnya seperti itu. Terus kalau kemudian Anda pede-pedean, enggak, saya mau langsung kepada Allah, melewati guru, melewati wali, melewati Rasulullah, melewati malaikat. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita ini siapa yang bisa-bisaan langsung naik di atas begini? Bisa, tapi orang-orang tertentu saja tadi, dari kalangan nabi, dari kalangan wali, orang tertentu saja. Ini yang disebut dengan majzub, orang yang ditarik sama Allah. Yang sering saya katakan, orang yang majzub ini orang yang sering mengalami kegilaan. Kenapa mengalami kegilaan? Karena dirinya sudah ada di langit, tapi tubuhnya masih di sini. Jadi bicaranya bicara langit, padahal badannya ada di sini. Orang sini nggak nyambung sama dia, badannya doang yang nyambung sama dia. Tapi hatinya, pikirannya, pandangannya nggak nyambung. Kenapa? Karena dia arwahuhum fis sama wa abdanuhum fil ardi. Badannya ada di bumi, tapi ruhnya ada di majzub. Tapi majzub ini orang gila. Jadi Anda pengen jadi orang majzub atau jadi orang normal-normal aja? Kalau majzub Anda ditarik ke atas, langsung ditarik. Anda ada di lantai bawah, tiba-tiba langsung Anda ditarik
ke lantai 3, nggak lewat lantai 2 dulu, nggak lewat 3, tiba-tiba Anda langsung naik ke lantai 3. Kalau kita ada di bumi, Anda langsung tiba-tiba ditarik ke langit ke-7. Kagak melewati langit 1, langit 2, langsung Anda ditarik ke langit 7. Majzub itu namanya majzub. Orang yang ditarik namanya majzub. Dia nggak melewati guru, nggak melewati siapa-siapa dia langsung ditarik. Tapi gila menurut pandangan manusia umum. Kenapa? Karena tadi dianya mau dari sana, tapi badannya yang di sini. Dia ngomong nggak nyambung, orang ada di sana dia hanya ada di sana. Itu namanya orang majzub. Nah, umumnya orang adalah itu tadi. Maka kata Allah, kalau kamu ingin mendapatkan penolongmu adalah Allah. Lalu kemudian penolongmu adalah Rasul. Penolongmu adalah orang-orang beriman. Siapa yang beriman ini? Ya para aulianya Allah, para guru-guru tertentu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfah. Bukanlah harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian di sisi kami, bukan anakmu yang mendekatkanmu kepada Allah, bukan hartamu yang membuat dekat dirimu kepada Allah, bukan. Illa kecuali man orang amanah yang beriman wa amila solihan, dan orang yang beramal soleh. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini bisa siapa saja, bisa tetangga kita, bisa siapapun saja. Tapi amanah wa amila solihan adalah seorang guru yang konsisten, amanah wa amila solihan, yang konsisten. Kalau bukan levelnya guru, kadang-kadang amanah, kadang-kadang amila solihan, kadang amila solihan, kadang-kadang amila toleha, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Kan kasih kayak kita nih, kita kan masih belum makom guru kan. Kita ini belum makom guru, maka perbuatan kita kadang-kadang soleh, kadang-kadang enggak, kan gitu. Kenapa? Karena kita bukan guru. Nah, amanah wa amila solehan, siapa di sini? Orang yang konsisten terus beriman kepada Allah, yang Allahnya ini terus ada dalam dirinya, yang gak pernah hilang imannya, yang gak pernah melakukan keburukan. Itu siapa levelnya itu? Kalau bukan seorang guru. Itulah yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Engkau punya uang 1 miliar pun, 2 miliar pun, 100 miliar pun, belum tentu itu bisa mendekatkanmu kepada Allah. Yang bisa mendekatkanmu kepada Allah adalah tadi man amana wa amila sholihan. Faulaika, maka mereka itulah lahum, pada mereka jazaa'ud du'fi, balasan yang berlipat-lipat, bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan, wahum, mereka itu fil ghurafati aminun, di tempat-tempat yang tinggi yaitu surga, aminuna, mereka itu aman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qaumin, Tuhan kita ini takjub. Ya Allah ini ya bukan takjub kayak manusia ya, heran kayak manusia. Kalau manusia kan heran memang karena nggak tahu akhirnya jadi heran. Tapi takjubnya Allah beda dengan takjubnya manusia. Jadi semua sifatnya Allah itu pasti beda dengan apa sifatnya manusia. Karena laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Allah itu nggak sama. Kalau Allah Maha mendengar, kita mendengar, Allah juga mendengar. Tapi mendengar kita sama mendengarnya Allah beda. Kita melihat, Allah basyirun, Allah juga Maha melihat. Tapi melihatnya kita beda dengan melihatnya Allah. Al-Muntaqim, Allah yang Maha membalas dendam. Tapi balas dendamnya kita sama membalas dendamnya Allah juga beda. Jadi sama tapi beda. Mendengar, iya mendengar,
tapi mendengarnya beda. Melihat dia melihat. Terus takjub, Allah takjub, heran. Herannya sama, tapi herannya Allah sama herannya manusia beda. Jadi dia kata Nabi gini, Allah itu heran, Tuhan kita ini heran. Dari satu kaum yuqaduna ilal jannati fis salasil, yang digiring ke surga fis salasil, dengan mata rantai. Allah ini takjub, orang yang masuk surga rombongan itu loh, rombongan ini satu silsilah, satu mata rantai, rombongan. Kalau kita nih rombongan 3M masuk, takjub ini. Ketimbang orang yang masuk surga sendirian, betul datang dia ke dalam surga. Tapi Allah takjub, heran, orang yang masuk ke dalam surga serombongan, sesilsilah, satu rombongan, satu silsilah, satu mata rantai masuk ke dalam surga ini, digiring ke surga ini, satu rantai ini, satu rantai. Kalau kita lagi mau ziarah ke makom, satu grup nih masuk semua ini, itu takjub Allah. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam satu golongan kalau kita tidak mengikuti golongan itu? Kan harus masuk. Jadi harus masuk. Itu kata Nabi, Allah sangat takjub dari kaum yang mereka digiring ke dalam surga fis salasil, di dalam mata rantai. Kita punya mata rantai, guru kita sampai kepada Rasulullah. Ditarik lalu kita nih, rombongan silsilah ini tarik. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Berkatalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Fal wajibu, maka yang wajib alal insani atas manusia, talabu hayatil qalbil ukhrawi, mencari kehidupan hati ukhrawi, mencari kehidupan hati kita nih, min ahli talqini, dari ahli talqin, fit dunia, baik di dalam dunia, qabla fautil waktu, sebelum habisnya waktu. Kenapa? Fa inna dunia, maka sesungguhnya dunia, tempat kita ini, mazra'atul akhirah, tempat cocok tanamnya akhirat, tempat bertaninya akhirat, tempat menanamnya akhir. Dunia itu tempat bertanam untuk akhir. Wa man lam yazra, barang siapa yang tidak menanam di dunia, lam yahsud fil akhirah, maka dia tidak akan panen nanti di akhirat. Mana panen saya? Kagak nanam enggak? Ya kagak nanam apa-apa. Kagak nanam apa-apa kok panen gitu loh. Panen apa? Ada nanam apa? Kagak panen, kagak nanam. Kalau nggak nanam nggak bakalan panen. Siapapun yang ingin panen di akhirat, maka nanamnya di bumi. Kita sekarang lagi nanam nih. Kita lagi nanam. Metiknya nanti di akhirat. Meskipun nanti rontokan-rontokannya dapat juga nanti di dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kembalilah kalian kepada ahli kalian, orang ahli kalian. Fa'allimuhum, maka ajarilah kalian hum, kepada ahli. Kembalilah kalian kepada keluarga-keluargamu, maka ajarilah mereka, ajarilah keluargamu, ajarilah siapa orang-orang terdekat dengan kita, bahwa apa? Bahwa dunia adalah mazra'ah, tempat nanam. Siapapun yang ingin panen nanti bersama-sama, maka dia harus nanam di sini. Maka panennya, nanamnya harus dengan min ahli talqini fid dunia, orang yang harus ahlinya. Anda jangan nanam sesuatu yang Anda tidak diajari, tidak dibimbing sama orang yang ahli. Anda pengen nanam mangga, tapi nggak belajar, kagak diajarin sama orang yang ahli nanam mangga, rasanya susah itu, susah numbuhnya, susah bagusnya. Terus Anda pengen nanam padi, lalu kemudian padi itu Anda tanam sendiri, nggak pakai guru, nggak lewat orang yang ahli menanam padi, rasanya susah. Anda ingin menanam di dunia berupa kebaikan, tapi kemudian tidak diajarkan oleh orang yang ahli di dalam menanam kebaikan, maka rasanya susah, gagal. Nanam sih nanam, tapi makan hawa, dimakan hawa, dia hama, dimakan hama.
Apa itu hamanya? Hamanya ini kerusakan-kerusakan, kesombongan, riya dan lain sebagainya. Nauzubillah min. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa fil ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al waliyyana min ahli syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka